Di episode kali ini, gua akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh sebut saja yang bernama Randy, menceritakan sosok wanita penunggu mes berhantu dan suara anak kecil misterius selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para karyawan yang tinggal di mes ini. Begitu pula Randy, seorang lelaki yang baru saja dipindahkan oleh perusahaannya ke kota lain dan tinggal di mes berhantu ini. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh sebut saja yang bernama Randy, menceritakan sosok wanita penunggu mes berhantu dan suara anak kecil misterius selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para karyawan yang tinggal di mes ini. Begitu pula Randy, seorang lelaki yang baru saja dipindahkan oleh perusahaannya ke kota lain dan tinggal di mes berhantu ini. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Suara derit gerbang besi tua memecah keheningan malam di depan mes karyawan yang baru kutinggali. Namaku Randy dan aku baru saja dipindahkan ke kota ini. Mes ini pilihan satu-satunya yang tersedia. Letaknya di ujung jalan buntu, jauh dari keramaian kota. Penjaga mes, seorang bapak tua dengan tatapan kosong menyambutku dan berbicara, "Hati-hati nak," bisiknya serak saat menyerahkan kunci kamarku nomor 21. "Jangan pernah keluar kamar setelah jam 12 malam." Aku mengangguk tersenyum kecut, menganggapnya sebuah lelucon usang. Kamarku kecil, pengap, dan berbau apek. Jendelanya menghadap ke sebuah pohon beringin tua yang cabang-cabangnya menari ditiup angin. Saat aku sedang membongkar barang, tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil dari kamar sebelah. Aku menoleh curiga. Mes ini terlihat sepi. Dan setauku tidak ada anak-anak kecil di sini. Suara itu menghilang secepat ia datang. Aku mencoba tidak peduli dan melanjutkan kegiatanku. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 11.50 malam. Aku hampir terlelap
Saat itu, suara ketukan pintu terdengar. Ketukannya pelan namun berirama. "Ya, siapa di sana?" suaraku serak. Namun tidak ada jawaban. Aku membuka pintu sedikit dan mengintip. Lorong sepi dan gelap. Lampu neon di ujung koridor berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Saat aku akan menutup pintu, mataku menangkap sosok seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di depan pintu kamar nomor 22, persis di seberang kamarku. Ia membelakangiku, membangku, tak bergerak. Jantungku berdegup kencang. Ini pasti salah satu penghuni mes, pikirku. Mungkin ia lupa kunci. Aku menutup pintu dan saat itu juga terdengar suara bisikan dari luar. "Tolong!" Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ia berada di balik pintu. Bulu kuduku merinding. Aku mencoba mengabaikannya, bersembunyi di balik selimut. Bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas dan mendesak. Buka pintunya, tolong aku." Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Aku membaca doa-doa yang kuingat, namun bisikan itu terus menghantuiku. Akhirnya aku menyerah, menempelkan telinga di pintu. Tidak ada suara sama sekali. Aku menghela napas lega. Mungkin aku terlalu lelah. Saat aku kembali ke tempat tidur, pandanganku jatuh ke jendela. Sosok wanita itu kini berdiri di bawah pohon beringin. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya dan ia memandang lurus ke arah jendela kamarku. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Bagaimana bisa ia pindah secepat itu? Aku mematikan lampu dan mencoba tidur, tapi tidak berhasil. Bunyi langkah kaki mulai terdengar di koridor. Langkah-langkah berat menyeret dan berhenti tepat di depan kamarku. Sebuah suara serak yang mengerikan seperti pasir yang digesekkan berkata, "Kamu harus ikut aku." Aku berteriak, panik. Aku mengunci pintu dan merapalkan sebuah doa yang kuingat. Aku melihat jam pukul 1 pagi. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara getaran pintu. Aku membuka mata dan melihat penjaga mes berdiri di depan pintu kamarku. Ia memegang kunci cadangan. Wajahnya pucat pasi dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya bergetar. Aku mengangguk masih shock. Ia menghela napas. "Tadi malam ada yang mendengar kamu berteriak. Mereka semua panik dan mereka bilang suara itu mirip dengan suara Mas Budi." "Mas Budi? Siapa?" tanyaku bingung. Penjaga mes itu menatapku. "Mas Budi, penghuni kamar 22. Dia bulan yang lalu depan kamarnya." Jantungku seperti berhenti berdetak. Kamar 22, tempat wanita itu berdiri tadi malam. "Kenapa dia?" tanyaku. "Katanya dia stres berat. 3 hari berturut-turut dia diganggu. Ada yang melihatnya berbicara sendiri. Ia bilang ada wanita di bawah pohon beringin yang memanggilnya. Dan ada anak kecil yang selalu tertawa di kamarnya." Aku teringat tawa anak kecil itu, tawa yang kudengar saat baru datang. Jadi wanita itu, anak kecil itu. Suaraku tercekak. Penjaga mes itu mengangguk pelan. Mereka penghuni lama. Mereka tidak pernah pergi.
Aku memutuskan untuk pindah hari itu juga. Setelah mengemasi barang-barangku, aku berjalan menyusuri lorong yang tampak lebih suram dari sebelumnya. Saat melewati kamar 22, mataku tidak sengaja menangkap secari kertas tusuk yang ditempelkan di pintu. Kertas itu bertuliskan kalimat yang familiar, ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan, dan bertuliskan, pohon beringin itu memanggil. Saat aku akan meninggalkan mes, aku mendengar suara anak kecil lagi. Aku menoleh ke belakang ke arah kamarku nomor 21. Aku tidak tahu siapa yang tertawa, tapi yang aku tahu, aku tidak sendirian di sana. Dan mereka tahu aku pernah ada. Oke, teman-teman. Segitu saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.